Minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 11 sampai ayat 21. Qul, katakan ya Muhammad, inni sesungguhnya aku umirtu, aku telah diperintahkan an a'budallah, agar aku menyembah Allah, mukhlisal, dengan ikhlas karena Allah, dengan murni, dengan bersih, lahu, kepada Allah, ad-din, agama, ketaatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-11 ini memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad, berarti ayat ini benar-benar firman Allah. Kan ini awalnya Pak, kalau kita kembali lagi mengulang kalimat qul itu kan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq, qul ya ayyuhal kafirun. Itu berawal dari ungkapan perkataan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Quran itu ciptaan, buatan, tulisan Muhammad. Begitu. Jadi kata qaul ini membantah Quran itu firman Allah. Katakan ya Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Qul, katakan ya Muhammad. Begitu. Jadi benar-benar ini Quran ini perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mengatakan apa? Inni umirtu, sesungguhnya aku telah diperintahkan, aku ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, an a'budallah, agar aku menyembah Allah, ya, mukhlishon, dengan murni, dengan ikhlas, bersih dari kesyirikan, ya, lahuddin, di dalam menjalankan agama. Ini juga ayat dijelaskan di dalam surah surah yang kita sering baca itu Al-Bayyinah, ya kan? Apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan dalam menjalankan agama kecuali ikhlas, mukhlishon. Ya, mukhlishon lahuddin. Menyembah Allah dengan ikhlas, menyembah Allah dengan murni ibadahnya tanpa ada bercampur dengan syirik. Ya, ikhlas itu kan artinya bersih, murni. Secara bahasa ikhlas itu kholas, kerjakan, lupakan. Nah, itu ingat agim, ciri orang ikhlas itu dua, kerjakan, lupakan. Mengerjakan perintah Allah, setelah itu melupakan agar dia melakukan pekerjaan baru lagi. Itu ikhlas namanya. Orang ikhlas itu cirinya dua, kerjakan, lupakan. Semangat dalam mengerjakannya, setelah mengerjakannya lupakan. Jangan diingat, apalagi diungkit-ungkit. Kalau orang sudah mengingat perbuatan baiknya, apalagi ngungkit-ngungkit, berarti nggak ikhlas. Nah itu. Jadi ciri orang ikhlas adalah kerjakan, lupakan. Kemudian ikhlas itu, murni itu adalah dari perbuatan syirik. Syirik ini menyekutukan Allah, bercampur, tidak boleh bercampur dengan perbuatan syirik. Tidak bercampur dengan perbuatan khurafat, tidak bercampur dengan perbuatan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah melakukan perbuatan baru yang tidak ada tuntunannya oleh Rasulullah. Ya bid'ah. Ini yang dilakukan oleh Wahabi Salafi yang memahami bid'ah itu salah kaprah, salah paham. Ya, kalau dia memahami bid'ah itu adalah semua yang tidak dilakukan Nabi, itu aja. Padahal pengertian bid'ah itu bukan begitu. Bid'ah itu adalah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak disetujui oleh Nabi, tidak diiyakan oleh Nabi. Makanya sunnah itu kan ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah hamiyah. Nah, ini orang-orang Wahabi Salafi tidak memahami ini. Akhirnya dia mengatakan begitu semuanya. Kullu bid'atun dolalah wa qadalatun finnar. Setiap bidah itu sesat, yang sesat neraka. Jadi orang yang tidak melaksanakan apa yang dilakukan Rasulullah itu neraka semua. Tahlilan neraka,
Maulid neraka, Isra Mi'raj neraka. Jadi masuk surga dia doang. Nah, ini salah pemahamannya. Bidah itu bukan begitu. Ya, bidah itu sesuatu yang tidak dilaksanakan Nabi, sesuatu yang tidak disetujui oleh Nabi, sesuatu yang tidak diiyakan oleh Nabi. Contoh misalnya sahabat Ibnu Abbas, selesai dia sholat, zikirnya keras, zikirnya berjamaah. Rasulullah membiarkan tuh. Abu Ruwahah, dia ada Abu Ruwahah juga, membiarkan itu artinya menyetujui apa yang dilakukan oleh Abu Ruwahah. Itu tuh membiarkan. Ada nama sunnah hamiyah, sunnah takririyah. Ada sahabat ya membaca doa iftitahnya apa? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardi fa muslima wa ma'ana minal musyrikin dan seterusnya. Itu Nabi nggak baca itu, Pak. Nabi tidak membaca itu. Dia iftitahnya bukan begitu. Ada tuh iftitahnya. Hafal nggak? Kita nggak hafal karena kita biasa yang ini ya. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Selesai sholat ditegur oleh Rasulullah. Tadi yang kamu baca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu seluruh malaikat turun kagum dengan apa yang kamu baca. Artinya Rasulullah itu mengiyakan, membolehkan. Nah, itu di antara bid'ah. Kan bid'ah itu kan. Nabi enggak melakukan tapi disetujui oleh Rasulullah. Jadi makanya Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu ada 5. Bid'ah wajib. Bid'ah wajib apa contohnya? Yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ini nih, mushaf Utsmani. Kalau seandainya Khalifah Utsman tidak musyawarah, lalu tidak mengungkapkan dalam musyawarah itu dia presiden khalifah, ya mungkin sampai hari ini kita sulit membaca Al-Quran yang sudah dibukukan begini. Makanya disebut mushaf Utsmani. Bid'ah Rasulullah tidak melakukan tapi wajib hukumnya mushaf. Apalagi yang kedua bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah itu adalah bid'ah yang Nabi tidak melakukan tapi sunnah dikerjakan. Ya contohnya zikir berjamaah, zikir dengan keras. Itu kan Abu Ruwahah tadi kan sahabat Nabi. Atau tadi iftitah Allahu akbar kabira, bid'ah sunnah. Yang ketiga bid'ah mubah. Mubah saja, boleh-boleh saja. Ya kan perayaan Maulid, ya kan? Tapi nanti di situ ada dakwahnya. Jadi bisa kategori bisa ke sunnah nanti. Ya. Tahlilan itu bid'ah sunnah, bid'ah mubah, boleh-boleh saja. Jadi kalau bapak orang meninggal keluarganya nggak ngadain 3 hari, 7 hari, 4 hari, boleh, karena itu mubah, boleh-boleh saja. Kita tidak pernah menemukan Al-Quran ayat hadis yang memerintahkan untuk orang meninggal 3 hari, 7 hari, nggak ada. Itu bid'ah mubah namanya. Tapi karena di situ ada zikir, ada baca Al-Quran, ada pengajian, maka di situ jatuh kategorinya bisa sunnah. Ya. Yang keempat bid'ah makruh. Rokok lah contohnya ya makruh kan, itu kan Nabi nggak melakukan. Dan Nabi pernah melarang seseorang yang masuk masjid makan jengkol, ya bukan jengkol ya, apa namanya, kalau kita jengkol lah, bawang dilarang tuh Rasulullah. Ini masjid tempat yang suci, makanya kalau merokok jangan di masjid gitu ya. Kan ada peraturan Pemda tuh ya. Iya. Pemda itu susah juga ngaruh ya. Ngaruh ya susah ya. Itu saya bid'ah makruh namanya, bid'ah makruh. Ada lagi bid'ah haram. Nah, bid'ah haram ini lebih parah lagi nih. Contoh ya 12 Rabiul Awal bukan bagus tuh ya Maulid kan ya. Ini mah keris-keris dimandiin. Ya kan ya. Ada ya. Kemudian kalau zaman dulu tuh orang hajatan supaya jangan hujan. Ya ancak-ancak tuh haram tuh, bid'ah haram itu jelas haram tuh. Karena itu jatuhnya kepada syirik, bid'ah haram namanya. Contoh lagi apa namanya tuh? Apalagi ya banyak macam lah. Misalnya ada orang melahirkan begitu ya, lalu ada gunting, ada macam-macam. Nah, itu jangan. Nah, itu bid'ah, jatuhnya ke haram nanti karena perbuatan syirik. Nah, jadi makanya Imam Syafi'i itu sampai ketat membagi bid'ah itu. Nah, kalau orang Wahabi Salafi itu dia bid'ah ya haram, bid'ah itu ya sesat, bid'ah itu ya neraka, semuanya pukul rata. Berarti metodologi keilmuannya salah dia dalam keilmuannya. Itu
itu salah metodologinya. Pemahaman yang salah akhirnya kemana-mana jadi salah akhirnya. Gitu lah. Itu kan perang bid'ah. Yang saya pengalaman sendiri kan, dulu pernah saya jelasin, selesai sholat Jumat di sebuah masjid di Jakarta. Biasa kan habis sholat Jumat kita zikir 3 ringkas seperti cuma Al-Fatihah, karena saya tahu nih orang kerja semua kan, orang kantoran. Setelah itu selesai Al-Fatihah langsung doa. Selesai doa, saya minum kan, dikasih air sama EKM. Saya minum. Ada bapak-bapak datang, udah tua ya, ini kayak Pak Haji Sanusi mungkin umur gitu ya, datang. Saya dimarah-marahin. Antum ngajarin bid'ah, antum ngajarin sesuatu yang dilakukan Rasulullah, antum itu doa berjamaah apa-apaan itu bid'ah, itu sesat neraka. Astagfirullah. Itu nunjuk-nunjuk Pak itu pengalaman saya. Kalau masih muda, ya masih muda atau seumur, enaknya kan lagi minum tuh tersiram gitu kan, enak ya. Dan orang tua itu ya, aduh kata saya, aduh ya Allah, itu adem lah. Itu pengalaman saya dibilang bid'ah bila itu memang udah pengalaman. Nah itulah ya Allah. Makanya kasihan tuh Ustaz Abdul Somad. UAS itu disingkat oleh dia tuh. Apa UAS? Ustadz ahli subhat. Ahli subhat tuh orang-orang itu ahli subhat. Dan dia sampai ada tuh yang ekstrimnya semuanya sita. NU firqatun dolalah, Muhammadiyah firqatun dolalah, Jamaah Tabligh firqatun dolalah. Firqah itu cabang agama yang sesat. Jadi semuanya anehnya, semuanya jadi sesat semuanya. Semuanya jadi aneh kan, jadi yang benar dia ya. NU sesat, Muhammadiyah sesat, Jamaah Tabligh sesat. Ini kok jadi sesat semua ya? Iya ya gitu. Cirinya begitu. Ini aneh nih, tapi sekarang sudah mulai adem sekarang, sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai dia. Sudah mulai. Masih ada. Saya selalu punya grup alumni Manfaat Jakarta. Nah, tahun 93 saya lulus. Itu ada 2 orang yang begitu tuh. Saya langsung kantor lagi. Soalnya ada yang nyuruh. Ada yang dulu ketua ISIS-nya. Antum kan kiai Ustaz, tolonglah itu tuh ada 2 teman kita tuh sering posting bid'ah, sering posting orang-orang salafi, tolong dibawa balas kata. Iya. Tapi pelan-pelan kita, yang penting silaturahim tidak terputus walaupun kita beda mazhab. Aduh. Subhanallah. Ya, itulah. Jadi yang mukhlison itu artinya murni dari syirik. Yang kedua mukhlisan murni dari ikhlas, murni dari riya. Riya juga termasuk nih. Kita ibadah karena riya ini enggak ada nilainya di hadapan Allah. Riya itu ingin dilihat. Kemudian ikhlas dari sum'ah, ingin diperhatikan. Yang kelima, ikhlas dari ujub, bangga. Hati-hati nih Pak nih. Ini kita ini udah rajin nih. Ini biasanya terjangkit penyakit ini kepada orang yang ahli ibadah. Ya, makanya kalimatnya fala tuzakku anfusakum wa wa'lamu bimani taqwa. Jangan sekali-kali kalian merasa paling hebat, paling bertakwa, paling suci. Aku lebih tahu siapa kalian sebenarnya. Nah, itu pentingnya mukhlis dunia. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas dari ujub, bangga diri. Ya, apalagi? Ya, mukhlis itu ikhlas dari takabur. Itu apalagi takaburnya ya. Takabur. Lahuddin di dalam beragama. Jadi dalam melaksanakan agama kita harus ikhlas. Masya Allah. Kalimatnya luar biasa nih. Az-Zumar ayat 11. Kemudian Az-Zumar ayat 12. Wa umirtu an akuna awalal muslimin. Aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama orang Islam. Ya, artinya Rasulullah SAW adalah pertama orang Islam. Orang Islam dalam pengertian beliau menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, yaitu orang-orang yang berserah diri maksudnya, termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim, makanya muslim ini adalah orang yang berserah diri, taat, sami'na wa ata'na. Kemudian ayat 13. Qul, katakan oleh ya Muhammad, inni sesungguhnya aku takut, in asaitu, ya, apabila aku maksiat, durhaka, Rabbi, kepada Tuhanku, azab yaumin azim, takut dengan azab siksaan yang sangat besar nanti di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti kepada kita kan, qul kan, sama kan kata qul juga kan, kata kalau ya Muhammad, ya apa? Sesungguhnya aku ini takut dengan ya suatu hari aku durhaka kepada Allah, in asaitu rabbi. Takut apa? Azab yaumin azim, azab Allah nanti di akhirat. Azab Allah pada hari kiamat, yaitu neraka Allah, murka Allah, azab Allah. Ya. Jadi kita ini takut dengan azab Allah. Diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, seringan-ringannya orang yang disiksa di akhirat nanti ketika dia kelingking kakinya, kelingking bukan jempol, kelingking kakinya nginjek batu kerikil neraka, itu kepalanya hancur, Pak. Kepalanya nih hancur, otaknya hancur. Itu seringan-ringannya siksa neraka. Apalagi yang paling berat tuh. Allah, na'udzubillah. Allahumma azinni minan nar. Ya Allah, jauhkan hamba dari api neraka. Ya. Tapi memang harus diingat, ada tingkatan orang ibadah, Pak. Tingkatan yang terendah adalah orang beribadah karena ingin pahala. Tapi nggak apa-apa itu awam boleh, silakan. Ingin surga itu silakan, itu boleh. Tingkatan yang kedua udah meningkat nih. Orang beribadah takut dengan neraka, takut dengan siksa kubur, takut dengan siksa api neraka. Itu juga silakan, boleh. Tingkatan yang terhebat ibadah karena cintanya kepada Allah. Karena Allah. Ya. Ini seperti Robiatul Al-Adawiyah, seorang sufi wanita. Dulunya dulunya dia mantan pelacur, Pak. Mantan pelacur, cantik luar biasa, terkenal Robiatul Al-Adawiyah. Dia bertobat kepada Allah. Dia ibadah itu bukan karena takut neraka. Dia ibadah itu bukan karena ingin surga. Bahkan dalam sebuah kalimatnya itu luar biasa. Waduh, bahasanya puitis banget. Seandainya saya ibadah karena takut neraka, ya, karena takut neraka, ya Allah, neraka ya Allah, hilangkan neraka dari saya ya Allah. Karena kalau ibadah saya karena ingin surga, ya Allah, hilangkan surga dari diri saya. Ya, dia ingin ibadahnya itu karena cinta kepada Allah. Nah, inilah mahabbah, karena ikhlas karena Allah. Kalau orang sudah cinta, Pak, melebihi daripada orang yang ibadah karena surga, karena takut neraka. Makanya ulama tasawuf itu, Imam Al-Ghazali membagi dalam beberapa kategori orang beribadah. Ada kategori pedagang, ada kategori apalagi itu penakut, ya. Ada kategori cinta. Nah, yang tertinggi itu. Kategori pedagang itu adalah ibadah itu ngincer-ngincer pahala. Kalau pahalanya gede, wah, dia semangat. Kalau pahala kecil, malas-malesan. Itu nggak apa-apa, silakan. Itu orang awam boleh. Dan saya juga begitu kan, masih termasuk awam kan. Yang kedua, ada ibadah itu takut dengan siksa, takut dengan ajab, ya, siksa kubur, siksa neraka. Yang tertinggi adalah ibadah karena cinta. Nah, ini mahabbah. Nah, kalau sudah karena cinta, Pak, waduh. Rasulullah SAW lah contoh kita, teladan terbaik Rasulullah kan. Sholat malamnya lama, ya, panjang, rukunya lama panjang, kakinya sampai bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, abang ini kan sudah dijamin masuk surga, dosanya sudah diampuni oleh Allah yang lalu dan akan datang, kok ibadahnya begitu? Apa jawabnya? Afala abdan syakura, apakah hamba ini termasuk orang yang bersyukur? Masya Allah. Nah, inilah makanya pentingnya, ya, kita memahami agama itu secara komplit, secara kafah. Jadi akhirnya kita paham, oh, tingkatan kita ini semacam ini. Makanya ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin, ada mukhlisin. Muslim ibadah sekedar menggugurkan kewajiban. Mukmin ibadah sudah menjadi kebutuhan. Kan beda kan ya? Kewajiban itu berat. Kalau kebutuhan itu dia butuh dengan ibadah. Mukhlis atau muttaqin, ibadah sudah jadi kenikmatan.
Ini lebih tinggi lagi kan? Sederhana beginilah. Bapak ini kan punya istri nih. Hubungan suami istri itu kewajiban, kebutuhan apa kenikmatan? Kalau kewajiban berat. Kalau kebutuhan butuh kita. Kalau kenikmatan wah nikmat ya. Nah, makanya seminggu 7 kali. Karena nikmat kan? Karena nikmat. Masalahnya istri enggak begitu. Nah itulah. Jadi tingkatan iman kita itu, ibadah itu kita bisa menilai. Orang lain yang nilai bukan lain, kita sendiri. Kita ini baru muslim apa sudah mukmin atau sudah muttaqin. Nah, cirinya begitu gampang kan? Kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Kalau ibadah sudah jadi kenikmatan, waduh, masya Allah, tingkatan kita sudah muttaqin. Nah, ayat ke-14 ini lebih tertuju hampir sama dengan ayat 11. Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddini. Katakanlah ya Muhammad, hanya kepada Allah a'budu aku menyembah, aku beribadah mukhlishan dengan ikhlas, lahu kepada Allah dini agamaku, ketaatanku. Nah, kan lebih jelas lagi nih di ayat yang ke-14 ini. Ya kan, kalau ayat yang ke-11 kan mukhlishan lahuddin. Sekarang udah kepada diri kita nih. Saya menyembah Allah mukhlisin, ikhlas kepada Allah dini dalam beragama. Ini udah langsung kepada dirinya Nabi Muhammad, maksudnya kepada kita juga ya, jadi beribadah itu benar-benar karena Allah, ikhlas. Fa'budu ma syi'tum min duni. Ayat 15. Sembahlah Allah ma syi'tum. Sembahlah apa yang kalian sukai selain Allah, silakan. Ini sindiran kepada orang-orang kafir. Silakan orang kafir, ya orang musyrik, silakan kalian menyembah selain Allah apa yang kalian sukai, ya. Tetapi coba lihat, qul kata oleh Muhammad, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladzina, yaitu orang-orang khasiru anfusahum, yang rugi diri mereka sendiri, wa ahlihim, keluarga mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ala, ketahuilah zalika, demikian itu, wal khusranul mubin, kerugian yang paling nyata. Jadi ya, kita beribadah itu Allah, ya, istilahnya itu nggak buntu. Semua manusia ini ibadah, Allah nggak untung. Semua manusia di bumi ini syirik, semua kafir, semua, Allah tidak rugi. Jadi keuntungan kerugian itu untuk orang itu sendiri, Pak. Silakan kalian menyembah apa? Silakan, itu kata Allah nih. Maksitum min dun, silakan kalian menyembah apa? Silakan. Kalian menyembah Yesus, menyembah patung, menyembah apalagi harta, menyembah tahta, jabatan, menyembah nafsu. Kadang sekarang mungkin dia nggak menyembah agamanya, dia Islam, tapi yang disembah apa? Harta. Pergi gelap, pulang gelap, terus harta terus yang dia sembah, ya kan? Jabatan, menghalalkan segala cara, yang penting dia punya jabatan. Ya apalagi, pokoknya nafsu. Jadi Tuhannya itu nafsu. Itu juga sama aja, Pak. Silakan kalian menyembah apapun, silakan. Tapi ingat, kata oleh Muhammad, innal khasiruna alladzina khasiru anfusahum wa alim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang rugi itu bukan Allah, diri mereka sendiri nanti di akhirat, dirinya, keluarganya, ya, selama-lamanya dia ruginya. Ruginya di mana nanti? Yaumal qiyamah, yaitu di neraka selama-lamanya. Sesengsara-sengsaranya dunia orang nih, pengemis sengsara, misal susah hidupnya, tapi kan paling banter seumur hidup. Mati udah selesai sengsaranya. Tapi kalau di akhirat, Pak, sengsaranya selama-lamanya. Ruginya khusranul mubin, ruginya nyata, yaitu ruginya selama-lamanya. Ya, ruginya selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu apa yang Allah berikan orang yang menyembah selain Allah, orang yang merugi itu? Ayat 16. Lahum, bagi mereka, min fauqihim, telah disiapkan dari mereka, fauqihim, di atas mereka, zulatun, lapisan-lapisan, minan nari, dari api neraka, wa min tatim, dan di bawah mereka, zulalun, juga lapisan-lapisan neraka, api.
Di atas lapisan api, di bawah api. Gimana kira-kira Pak? Dan itu zulalun. Zulal itu lapisan-lapisan, bukan satu api berlipat-lipat apinya. Zalika yukhawifullah bi ibadah. Demikianlah ancaman Allah ya kepada hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan, ya, yang kafir kepada Allah. Ya ibad fattakun. Ya ibadi fattakun. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepada Allah. Fattakun. Masya Allah. Jadi Pak, sama dengan surga itu kan ada level-levelnya, tingkatannya ya. Ada surga Naim, surga Darussalam, surga Firdaus yang paling tinggi surga Firdaus. Jadi kalau Bapak mau doa minta surga, mintalah doa Firdaus. Ya memang ya berat ya untuk mendapatkan surga Firdaus itu, syaratnya itu ada di dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Kemudian macam-macam sampai alladzina yarsuna firdaus, orang yang berhak mendapatkan surga Firdaus. Dan neraka juga sama. Ada neraka Sakor, ada neraka Jahim, ada neraka Jahannam, ada neraka Wailun ya, Wailul, macam-macam sesuai dengan perbuatan maksiatnya. Yang paling tinggi Jahannam. Orang kafir itu Firaun, Qarun, ya, Bal'an, Namruz. Nah itu tuh Jahannam tuh. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain ya. Abu Gosok ya. Itu neraka Jahannam, itu pasti itu. Kenapa saya sebutin namanya? Memang Allah yang nyebutin kan. Firaun, Qarun, semuanya itu kan. Nah, di neraka juga itu ada lapisan-lapisan, zulalun, lapisan-lapisan minanna dari api. Jadi atas lapisan, di bawahnya lapisan. Makanya dalam sebuah riwayat 500 tahun orang belum masuk neraka aja udah merasakan panasnya. Ini jarak antara dia dengan neraka 500 tahun. Kita kan umur kita belum sampai 500 ya. Jangan 500. 500 tahun menuju neraka itu panasnya udah kerasa, apalagi sampai zulalun minan nar. Wa mintatin zulal, dan di bawah juga lapisan-lapisan lagi. Gimana kira-kira Allah? Di sini tidak jelaskan lapisannya berapa, wallahu alam. Pokoknya saking panas-panasnya api neraka. Ya, karena itulah yukhawifullah ya bihi ibadah. Allah itu mengancam kepada hamba-hambanya kalau melakukan maksiat. Karena itulah ya ibadi fattakun, wahai hambaku, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian akan murka Allah. Takutlah kalian akan siksaan Allah. Wallazina istanabut tagut, ayat 17. Dan orang-orang yang menjauhi tagut. Tagut itu Tuhan selain Allah, Pak. Kalau zaman dulu patung berhala. Kalau zaman sekarang Yesus. Apalagi itu ya, agama-agama Buddha kan, Hindu tuh macam-macam lah ya. Syirik. Sekarang lagi viral itu, nauzubillah nih. Mungkin karena tidak ngaji atau bagaimana, ada solin tuh orang Hindu Buddha ngasihin air apa begitu ya. Ya, orang Islam pada minta gitu. Pakai jilbab lagi. Astagfirullahalazim. Air suci dia gitu kan. Itu tanpa sadar dia sudah melakukan perbuatan syirik itu, Pak. Ya, jauhi tagut. Nah, togutnya sekarang harta, nafsu, ya kan, jabatan, itu togut juga sampai togut. Tuhan selain Allah itu togut. Jauhilah kalian ikoton togut. Ayya'buduha, untuk menyembah togut. Wa anabu, dan mereka kembali Allah, kepada Allah, lamul busra. Kalau mereka kembali kepada Allah, mereka bertaubat, maka Allah berikan busra, kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Yaitu surganya Allah. Fabashshir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jangan sampai kita menyembah Tuhan selain Allah, apapun namanya. Ya, kalau di sini tagut. Ya, tagut sekarang harta, tagut sekarang wanita, tagut sekarang jabatan, nafsu. Ya, kalau kita bertaubat pasti Allah berikan busra, kabar gembira.
ya, dengan surga, dengan ridha Allah. Alladzina yastami'una qaula. Siapa orang-orang yang bertaubat itu dijelaskan di ayat 18, yaitu orang-orang yang mendengarkan al-qaula, nasihat, ucapan, baik itu firman Allah yaitu Al-Qur'an, ucapan itu firman Allah, atau juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti ucapan yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mendapatkan hidayah, yang mendengar Al-Qur'an, nasihat, mendengar sabda Rasulullah. Jadi yang dimaksud qaula itu ucapan. Ya, ucapan Allah namanya firman Allah, Al-Qur'an. Ucapan Rasulullah namanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Pak, kalau ada penceramah dai mubalik, dia ceramah tidak ada ayat, tidak ada hadis, kalau kata almarhum Ustaz Arifin itu ngamen dia. Ngamen. Jadi nggak ada hikmahnya. Jadi kalau ucapan yang bermanfaat itu harus ada dua, ayat dan hadis. Makanya khutbah Jumat harus ada ayat dan harus ada hadis dalam khutbah Jumat. Walaupun satu ayat satu hadis, nggak usah banyak-banyak. Jelasin satu ayat satu hadis aja cukup. Ya, misalnya judi online, kita jelasin ayatnya dan hadisnya. Itu juga ya, kalau pengen 1 jam ceramah juga bisa, satu ayat satu hadis. Ya, itulah ucapan nasihat namanya. Maka fayattabi ahsana, yang lalu mereka mengikuti ahsan. Ahsan itu ucapan terbaik. Apa ucapan terbaik? Yaitu Al-Qur'an. Apa ucapan terbaik? Sabda Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah, dan mereka itulah yang cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang mendengar ayat Allah, yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa man haqqa alil kalimatul ajab, ayat 19. Az-Zumar ayat 19. Apakah orang-orang haqqa yang lebih pasti alaihi atasnya orang itu kalimatul ajab, ketetapan Allah berupa azab, siksaan Allah, yaitu neraka. Afa anta, maka apakah kamu tunbizu, kamu akan menyelamatkan man finnar, siapa orang yang ada di dalam neraka. Allah akbar, walillahil hamd. Ayat ini ayat 19 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yaitu ini bentuknya istifham Pak. Bentuknya pertanyaan. Jawabannya pasti dong. Apakah orang-orang yang telah pasti ya atasnya siksaan, kalimatul azab, ketetapan azab, ketetapan siksaan. Ya. Jadi siksa itu adalah kepasti, Pak. Jadi kita harus yakini bahwa neraka itu hak, surga itu hak. Ya kan? Afa anta tudbiman finnar. Apakah kamu dapat menyelamatkan orang-orang yang disiksa dalam api neraka? Siapa sih yang bisa menyelamatkan? Yang Allah takdirkan karena kemaksiatannya, karena kekafirannya, karena kezalimannya dia masuk neraka, bisa gak dia diselamatkan? Gak bisa. Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, istrinya sendiri, kalau masuk neraka nggak bisa diselamatkan. Contoh, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ya kan? Suaminya Asiyah, ya kan, Firaun. Kemudian siapa? Pamannya Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya Nabi kan. Jadi masih keluarga tuh Pak. Anaknya Nabi Nuh neraka karena dia nggak mau ikut bapaknya, Kan'an namanya. Ayahnya Nabi Ibrahim siapa? Azar, neraka juga kan. Istrinya Nabi Lut, namanya saya nggak tahu tuh istri Nabi Lut. Pokoknya istri Nabi Lut lah. Kemudian pamannya Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, nggak ada Nabi bisa menyelamatkan. Kalau udah masuk neraka,
Jangankan kita manusia biasa, nabi saja keluarganya sendiri tidak bisa diselamatkan. Ya kan, makanya kalimatnya ini bentuknya pertanyaan. Afa anta tudriman finnar? Apakah kamu bisa menyelamatkan tuh orang-orang yang ada di neraka? Enggak bisa. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tuhan mereka, ya kan, lahum bagi mereka ghurafun, ayat 20 ya, kamar-kamar di surga, min fauqiha, di atas kamar itu, ghurafun, ada kamar-kamar lagi, mabniyatun, yang bertingkat, tajri, yang mengalir, min tatil anhar, di bawah-bawahnya surga al anhar, sungai-sungai. Ayat ini Pak dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu inna fil jannah la ghurafan yura butunuha min juhuriha wa juruha min butuniha. Faqala arabin liman hiya ya Rasulullah, liman ataba lak kalam atamat ta'am wa shalla lillahi wan nasu niyamun. Sesungguhnya kata Rasulullah dalam hadis Abdullah ibnu Imam Ahmad, ya, diceritakan di dalam surga itu ada gedung-gedung, kamar-kamar yang bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya. Mungkin kalau kita nih hotel yang transparan, kaca semua kan? Ya kan, sekarang kan ada tuh kaca-kaca, rumah kaca kan? Di luar bisa ngelihat di dalam. Kalau Bapak lewat mana tuh, yang Pondok Cabe ini, mau ke Pondok Cabe itu ya, lapangan terbang kan ada ke sana kanan tuh. Itu ada contoh perumahan rumah kaca. Kamar tuh kelihatan dari luar Pak. Ada ranjangnya kelihatan dari luar aja, saya bawa kendaraan mau kelihatan itu. Kayak begitulah. Surga tuh kelihatan Pak. Dari luar kelihatan, dari dalam pun kelihatan. Saking, nah, orang kampung namanya Baduy bertanya, ya Rasulullah, siapakah gedung-gedung itu? Itu yang bagus gitu. Tapi kita harus ingat Pak, surga itu lebih daripada yang kita lihat sekarang di dunia. Seperti itu contohnya. Apa kata Rasulullah? Itulah bagi orang yang atobal kalam, yang bisa berkata-kata yang baik. Wa mat'am, orang yang dermawan, suka memberikan makan fakir miskin. Wa sholabillahi wan nasu niyam, dan orang yang suka sholat malam, sholat tahajud di saat manusia pada tidur. Masya Allah. Di dalam hadis lain, innal jannah la ghurfun yura zahiruha wa min bataniha wa batinuha bin zuhuriha. Adallahu liman at'ama ta'am wal al kalam wa tabassiyam wa sannasuniyam. Sama nih hadisnya ya, ini menguatkan saja. Menguatkan dengan ada tambahan, itu orang yang gemar melaksanakan puasa sunnah. Ya. Kemudian juga dijelaskan, ya, penduduk surga itu. Nah, ini ya, inna ahlal jannah liyurtar'unal ghurfah fil jannah kama tar'unal kawkab fis sama. Sesungguhnya penduduk surga, ahli surga, saling memandang penduduk surga yang ada di gedung-gedung yang tinggi-tinggi, sebagaimana kalian menyaksikan bintang-bintang di ufuk langit. Tuh. Jadi Pak, kita ngeliat bintang tuh. Nah, itu penduduk surga tuh. Padahal kita di surga. Orang tetangga kita tuh surga yang paling tinggi, para nabi, para syuhada tuh ada di atas langit, bintang-bintang. Masya Allah. Kita mah yang paling rendah-rendahnya kira-kira lah. Allahu Akbar. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain. Ya, apa itu? Sungguhnya penduduk surga itu saling memandang penduduk surga yang berada di gedung-gedung yang tinggi-tinggi di surga, sebagaimana kalian memandang bintang bercahaya yang timbul di langit. Karena ada perbedaan tingkatan keutamaan. Para sahabat, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Apakah itu para nabi? Iya, benar. Demi Allah Tuhan yang jauh kepada dalam kegemaran kuasaannya, juga orang-orang yang bertakwa, orang yang membenarkan, ya, para nabi dan para rasul. Masya Allah. Nah, ini diantaranya ya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, ada kamar-kamarnya yang mengalir di bawah sungai-sungai. Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah jelaskan pasti Pak ini. Ya, ini pasti. Terakhir ayat 21.
Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi. Apakah kalian tidak melihat ya annallaha bahwasanya Allah anzala telah menurunkan minas sama dari langit ma'an air hujan. Fasalakahu lalu dia mengalirkan menyimpannya air hujan yanabi'a menjadi mata air sumber air fil ardi di bumi. Summa yahruju bijar'an kemudian dia mengeluarkan menumbuhkan dari air hujan itu tanaman-tanaman mukhtalifan alwanu yang bermacam-macam warna-warninya. Summa yahiju kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu lalu kamu perhatikanlah musfarran menjadi kekuning-kuningan. Summa jalu utama kemudian menjadikan ya hancur lebur. Inna fi zalika sungguh demikian itu la zikra benar-benar pelajaran lil albab bagi orang yang cerdas. Setelah Allah menjelaskan di ayat 20 tentang surga, di ayat 21 tentang kejadian alam. Ya, ini namanya ilmu apa? Biologi, Pak. Kalau tadi kan tentang metafisika. Ya, tentang keadaan surga itu gimana. Bahkan dalam riwayat, Pak, kita ini ingin sesuatu baru terbesit hati kita, belum ngomong itu ada di depan kita. Misalnya kita pengen ya punya istri kayak cantik ya waktu di dunia apa gitu artis ini, kita di depan kita langsung ada tuh bidadari yang lebih cantik daripada artis yang kita inginkan. Kita pengen makan tuh sate apa yang belum pernah, sate onta misalnya, langsung di depan kita udah langsung ada. Ya kita minta apa? Bahkan ada pohon di surga itu akarnya di atas, buahnya di bawah. Saking kita pengen ngambil apapun yang mau kita mau apa tuh? Ya nggak usah naik-naik, nggak usah susah payah, nggak usah susah payah. Itulah saking nikmatnya. Nah sekarang ayat 21 tentang ini nih, kejadian alam biologi. Allah telah turunkan air dari langit, lalu Allah menyimpannya. Menyimpan di mana? Di bumi. Turun hujan kan, menyimpan di bumi. Setelah itu apa? Tumbuh tanaman-tanaman. Ya, tumbuh tanaman-tanaman. Ada padi, ada kebun-kebun kurma, ya kan? Ada anggur, semuanya lah, macam-macam ya. Ya, semuanya. Ya, dengan berbagai macam mukhtalifan alwanu. Mutan alwanu itu bermacam-macam warna. Maksudnya bermacam-macam warna ini bukan hanya warna. Jadi maksudnya macam jenis, rasa, bau, bentuk, manfaatnya. Ya, Pak ya. Nah, sekarang kan lagi ramai ini di RSCM, Rumah Sakit Cipto itu pasien gagal ginjal. Ini 50% anak-anak kecil, Bang. Makanya hati-hati yang Bapak punya anak, punya cucu sekarang nih ya Allah. Kenapa? Karena banyak makanan-makanan yang gulanya begitu dahsyat, tinggi begitu ya. Sekarang lah kembali lagi ke alam dah. Lebih baik kalau pengen makan yang manis, buah-buahan aja, Pak. Itu sehat. Apapun buah-buahan kalau manis sehat. Tapi kalau yang manis-manis bukan dari buah, gula, itu bahaya, Pak. Gagal ginjal. Kalau anak sudah gagal ginjal, itu apa? Cuci darah. Kalau sudah cuci darah, Pak, ini maaf ya, bukan melalui takdir ya. Umur orang tuh kalau cuci darah itu biasanya nggak lama. Paling lama 2 tahun 3 tahun tuh sudah meninggal. Karena udah nggak kuat. Karena mereka kan mesin yang nyuci darahnya mesin, bukan dirinya lagi kan. Karena dirinya udah ginjalnya udah nggak berfungsi. Kenapa, Pak? Karena makanan-makanan sekarang itu, minuman-minuman. Hati-hati nih yang minum-minuman. Sekarang hindarilah minuman yang manis-manis lah. Ya. Kalau pengen yang manis lebih baik apa? Buah-buahan lah. Buah-buahan lah. Kalau buah-buahan tuh masya Allah. Iya, buah-buahan. Oh iya. Sekarang saya lagi konsumsi apa nih? Lagi senang nih. Dulu kalau kita makan paya tuh bijinya dibuang. Sekarang saya makan bijinya, Pak. Semuanya dimakan. Biji pepaya, coba lihat di Google dah. Manfaatnya banyak banget, Pak. Tapi makannya jangan diituin. Jangan diapain? Dia langsung telan aja kayak makan, ya nikmatin aja. Kalau pahit, awalnya pahit, tapi kalau udah nikmat nih, Pak. Biji pepaya, coba, Pak. Manfaatnya banyak banget dah. Baik biji pepaya. Ya, itu masya Allah. Jadi makan pepaya jangan dibuang bijinya, dimakan. Ya coba. Tapi jangan digigit, langsung ditelan. Itu sehat itu, menyembuhkan berbagai penyakit ya.
Coba tanya ahli-ahli kedokteran tuh, kanker apa tuh hilang dengan biji pepaya. Di antaranya begitu ya. Ini kita ngimiris gitu sekarang kan, banyak minuman-minuman yang membuat anak-anak kita, bayangin 50% pasien cuci darah itu anak-anak kecil. Ya Allah, anak-anak SMP, SMA, anak-anak SD udah cuci darah. Di diabetes, dulu penyakit diabetes itu kan orang udah umur 50 tahun ke atas ya. Sekarang anak kecil ada yang udah punya penyakit diabetes, Pak. Anak SD diabetes, ya Allah. Kan enggak tega kita. Kalau diabetes kan nanti kalau udah parah kan bisa menyerang yang lain-lain gitu. Ya Allah. Makanya itulah Allah telah ciptakan sekarang banyak buah-buahan, kenapa kita enggak ini kan? Ya hijau taruh musparro. Ya kemudian tanaman itu setelah selesai lama-lama kan kering, setelah kering jadi kuning, setelah kuning apa? Utama hancur. Ya inna fi dzalika la dzikra lil albab. Sungguh demikian itu adalah peringatan kepada orang yang cerdas. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Allah marhamna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran. Insyaallah minggu depan surah Az-Zumar ayat 22.